Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya lalu ingat Allah dan mendirikan salat. Surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Shadaqallah wa shadaqa rasul wa ba'du. Para bapak ibu yang mulia, kita masuk di sesi ketiga pelajaran kita. Pelajaran kalau mungkin kita bisa bilang thaharatul qulub. Kita membersihkan hati-hati kita. Pelajaran pertama, cluenya itu adalah jangan pernah merasa bahwa kesolehan kita adalah jaminan kedudukan kita di hadapan Allah. Kedua, di pertemuan kedua, hati-hati ketika kau sudah rutin melakukan satu amal, bisa jadi di saat itulah amalmu hancur. Apa yang hancur? Ikhlasnya. Dan mohon maaf, di level kita ini banyak kejadian. Ujub, riya, sombong, dengki, buruk sangka, cinta dunia. Jadi kita rajin sholat duha bukan karena ingin taqarrub sama Allah, tapi karena duit jadi lebih banyak rupanya. Nah itu contoh paling sederhana itu. Rasa, wah setelah saya rajin sholat duha, rezeki saya bertambah. Itu dia lakukan karena dunianya, bukan karena Allah. Bagaimana ini hasilnya? Nah, kita tak bisa klaim. Dia secara fikih tak ada masalah. Tapi untuk kemudian amal ini mendapatkan kebajikan di hadapan Allah, salah satunya tergantung kadar keikhlasannya, gitu. Sampai-sampai di mana satu amal tidak ada pahalanya. Nah, hari ini kita akan melihat level di mana ketika kita mencoba jujur di hadapan Allah. Ya, kalau judul yang saya buat pada makalah yang sepertinya sudah saya berikan, jalan pelan tapi ngena menuju Allah. Oke, kita lihat pelan-pelan. Saya ambil satu ilustrasi dan ini selalu saya jadikan contoh. Saya sudah memikirkan matang-matang karena semoga pelakunya ini mendapat pahala dari contoh yang saya buat. Ini kisah nyata orang yang konsultasi sama saya terkait penyakit yang dideritanya. Dia ingin keluar dari penyakitnya, tapi nggak bisa. Dia sudah lakukan, saya tidak tanya berapa lama. Dia sudah mulai dengan tahajud, puasa sunat, zikir, dan banyak hal lainnya. Tapi penyakitnya tetap saja, tidak ada tanda-tanda berhenti. Akhirnya dia minta tolong ke saya, bantu saya keluar. Usia beliau di atas saya, kemudian aktivitas keseharian profesional. Apa penyakitnya? Penyakitnya berzina. Dan dia candu berzina kepada seorang perempuan yang usianya separuh lebih muda dari usia dia. Dan dia tidak ingin meneruskan. Dia sudah sampai di level tidak nyaman. Ingin keluar tapi tak bisa. Apa yang dia lakukan? Puasa sunat. Apa yang dia lakukan? Tahajud. Apa yang dia lakukan? Zikir dan beberapa lain. Saya ambil contoh puasa. Nah, inilah yang kita harus hati-hati. Banyak puasa kita itu tidak menahan, tidak puasa. Puasa kita itu di level puasa anak-anak. Cuma nahan lapar sama haus, tapi nafsu enggak. Bagi yang biasa mungkin nanti mendapat tulisan saya, biasanya jelang berbuka saya menulis tentang buka puasa. Ya. Artinya jelang berbuka, saya nge-share di Facebook, bukan di Facebook, di WhatsApp. Jadi saya untuk hari ini saya buat judul, ketika buka puasa bersama masih jauh dari nilai puasa itu sendiri. Orang kumpul, meja dipenuhi makanan, tawa terdengar, foto diambil, status media sosial diperbaharui, semua tampak indah. Namanya buka puasa bersama. Namun ada satu pertanyaan yang pelan-pelan muncul dalam hati. Apakah puasa bersama ini benar-benar, buka puasa ini benar-benar lahir dari ruh berpuasa?
Atau hanya sekedar acara makan bersama yang dipindahkan waktunya ke maghrib? Kita jawab jujur aja, nggak usah jawab ke saya. Kenapa bapak tadi dia masih tetap berzina walaupun dia sudah rutin puasa sunnah? Jawabannya, yang dipuasakannya cuma perut doang. Masalahnya enggak. Bapak puasa, habis berbuka, bapak langsung buru-buru merokok. Saya bilang, bapak sebenarnya enggak puasa itu. Kok gitu Ustaz? Merokok kan tidak haram. Mohon maaf Pak, ini malam sebagian kita mulai iktikaf. Nabi di malam iktikaf, dia tidak mendatangi istrinya dan tidak tinggal di rumah. Kan tidak haram itu. Ramadan ini bulan latihan nafsu, bukan cuma nahan lapar dari subuh ke maghrib, habis itu macam binatang yang segala makanan dimakan. Dan kehilangan ruh orang berpuasa. Saya mohon maaf, pengambilan katanya mungkin tidak pas. Tapi memang kita di level bahimiyah, nafsul bahimiyah kalau kita kaji dalam pendekatan tasawuf tadi. Hati-hati dengan itu. Apa masalah si bapak tadi? Akarnya tidak dia sentuh. Dia mau berhenti, tapi jembatannya masih terhubung. Dia mau tidak ada di situ, tapi dia masih betah di istana itu. Ketika saya tanya, apa akses yang bisa menghubungkan bapak dengan perempuan itu? Jawaban dia adalah HP. Bapak tahajud, habis itu bapak teringat dia, terus bapak WA dia, nanya bagaimana keadaanmu. Bapak puasa, tapi kemudian bapak masih chatting sama dia. Iya, oh, itu masalah. Kau tidak puasa. Kau tidak ibadah. Dan kau mengira bahwa amalmu itu bisa jadi obat untuk merubahmu. Tidak. Kau sedang memupuk kejahatanmu supaya lebih safety buat jahat. Ini hati-hati. Dan saya tidak sedang ngomong bahwa saya terbebas dari penyakit-penyakit yang nanti akan kita bahas ini. Tapi semua kita punya potensi yang sama dengan penyakit ini. Apa masalahnya? Masalahnya kita mengira amal soleh kita itu adalah jaminan kita. Apalagi setoran kita kepada Allah untuk kemudian mendapatkan apa yang kita mau. Pak, membersihkan masalah syahwat itu hatimu yang harus dibersihkan. Bukan kau tumpuk sekian banyak amal. Coba perhatikan, saya pernah ketemu dengan seorang calon legislatif yang untuk mendapatkan jatah kursi legislatif, dia melakukan silaturahim dalam tempo saya lupa sekitar 3 bulan atau berapa bulan, itu lebih dari 300 kali. Hampir 400 kali yang pas ketemu saya itu. Tapi dia tidak berhasil. Setelah dia tidak duduk, apakah dia masih silaturahim? Enggak. Yang duduk pun enggak, apalagi yang... Nah, apakah seorang diukur dari rajinnya dia mengunjungi masjid? Enggak bisa. Makanya amalmu itu bukan jaminanmu. Pelajaran kita tahun lalu. Pelajaran kita pekan lalu itu surat An-Najm ayat 62 tadi. Ya, fala tuzakku anfusakum, jangan sok suci lah kalian. Apa kata Allah? Wa a'lamu bimanittaqa. Dia lebih ngerti siapa yang bertakwa. Jadi kita duduk sekarang ke masjid ini, kita rajin ke masjid ini. Pertanyaannya, ini betul-betul karena datang dari takwa kita atau karena kepemurahan Allah yang karena ini Ramadan, hati kita begitu lapang untuk bisa melaksanakan ibadah. Makanya kalau kita bisa rutin dan lapang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, minta sama Allah tambahannya. Apa itu? La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Tuhan, janganlah kau tutup lagi nikmatnya ibadah ini setelah kau kasih petunjuk, kau kasih hidayah sama kami. Begitu. Nah, jamaah yang mulia, kita membersihkan. Jadi yang saya bilang, bukan seberapa jauh kita sudah berjalan, tapi bagaimana rasa hati kita di saat kita di posisi sekarang. Apa rajin tahajud? Bagaimana keadaan hatimu? Apa kabar hatimu? Oh, ada ujub rupanya. Apa itu ujub? Merasa hebat. Merasa yakin bahwa sepertinya yang rutin tahajud cuma saya ini di kantor. Bapak rajin ke masjid? Ya, oke. Apa kabar hatimu? Apakah dia tulus?
Atau ada sesuatu yang memang karena sebab itulah yang lebih mendasari kau melakukan atau menyinggahi masjid dan melaksanakan sholat berjamaah itu? Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kadang dosa tidak hanya terjadi dalam perbuatan, tapi diam-diam tumbuh di hati. Membersihkan hati itu lebih berat daripada memperbanyak amal. Di beberapa daerah, saya pernah jumpa almarhum Kiai Jazir. Dia cerita pertama kali mencoba mengupgrade Masjid Jogokarian itu menjadi masjid yang fenomenal. Apa yang dia buat adalah membuat apa istilahnya musabaqah. Orang yang rutin datang ke Masjid Jogokarian melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam tempo durasi sekian lama akan dipilih, akan diundi untuk berangkat umroh. Kalau saya tidak khilaf waktu itu 4 orang. Apa yang terjadi? Membludak jemaah subuh. Di Riau, saya tidak tahu persisnya di mana, pernah kepala daerah menetapkan siapa yang rutin sholat subuh dalam tempo tertentu, maka akan diberikan 1 unit kendaraan Innova. Luar biasa membludak jamaah subuh di masjid yang disepakati. Di Sumatera Utara, di masa kepemimpinan Mas Gatot Pujo Nugroho jadi gubernur, walaupun itu terjadi jelang-jelang beliau akhirnya harus berhenti jadi gubernur, dia buat kebijakan para ASN untuk sholat subuh di tempat yang ditentukan pada hari tertentu oleh gubernur Sumatera Utara. Saya waktu itu menjadi ustadz perdana yang mengisi sholat subuh di Masjid Agung Medan. Beludak orang sholat subuh di Masjid Agung. Bukan sekedar penuh Masjid Agung, halaman Masjid Agung itu penuh manusia. Dan semuanya ASN dari berbagai level. Kalau sekedar untuk bisa buat soleh, amal soleh, nggak sulit, Pak. Tapi itu tadi yang paling sulit itu adalah membersihkan hati di saat amal soleh itu kita lakukan. Nah, ada berapa tahap dalam melakukan prosesnya. Yang pertama kita pinjam istilah tasawuf ini. Takhalli, tahalli, tajalli. Apa itu takhalli? Takhalli bersihin. Pak Bapak yang tadi ngubungin saya atau yang konsultasi sama saya, dia melakukan pengisian hatinya tapi lupa bersihin hatinya atau nggak tahu bersihin hatinya. Sehingga dia masukkan yang bersih bercampur sama yang jorok di dalam. Sehingga apapun yang dia masukkan tidak akan bisa memberi pengaruh positif. Kenapa? Karena hatinya sudah dirasuki oleh yang jorok lebih dahulu. Jadi pernah nggak Bapak, saya sudah ingin berhenti dari perbuatannya, tapi kenapa ya nggak bisa? Karena kau tidak melakukan proses takhalli. Yang harus kau lakukan, bersihin dulu. Seperti rumah yang tidak didiamin, bersihin dulu. Sebelum dihias, harus dibersihkan. Debunya disapu, sampahnya dibuang. Begitu juga dengan hati. Apa yang harus kita cari di dalam hati kita? Iri, sombong, ria, cinta dunia. Nah, cinta dunia ini di situ masuklah kepada perempuan, syahwat. Itu bersihin, cari tahu. Bagaimana caranya Ustaz? Itu tadi saya bilang, apa jembatanmu yang menghubungkan ke sana? Smartphone. Jembatan itu harus kau ledakkan hancur supaya jangan bisa terhubung satu sama lain. Caranya lihat kondisinya. Ya, karena terus terang ada sampai di level kau harus didampingin orang. Kemanapun kau pergi harus ada orang yang mendampingimu. Karena bukan tidak mungkin penyakitmu akan meradang jika tidak ada orang lain di sampingmu. Begitu. Karena orang-orang yang begini pintar buat alasan ini. Dalil-dalil bisa dia kembangkan asal maksiatnya bisa tersalurkan. Kenapa? Karena dorongan dari dalam. Apa dorongan dari dalam? Syahwatnya itu udah jadi candu. Di level candu dia akan bisa pintar buat alasan yang kebetulan ada rapat lah, ada pertemuan dengan teman lah yang tidak bisa dikawani lah dan sebagainya. Macam-macam dia bisa buat alasan, tapi targetnya ya memenuhi hasrat syahwatnya itu. Nah, itu hati-hati. Kemudian membersihkan hati jauh lebih sulit daripada membersihkan rumah karena penyakit hati sering tidak terasa.
Ya, karena setiap tahap takhalli, maka tahap takhalli ini butuh muhasabah. Saya ambil kasus yang tadi, dia harus mulai bertanya, kenapa aku terjebak di sini? Levelku sudah sampai di level mana? Aku melakukan tidak menikmati, aku melakukan menikmati, aku melakukan karena memang aku butuh melakukannya. Dengan level yang kita buat, karena terus terang, diagnosa paling jujur itu yang kita lakukan sendiri, Pak. Tapi sayangnya kita sering tidak punya waktu untuk diri kita sendiri. Ya, misalnya orang selalu ambil uang haram. Pertanyaannya, kau butuh nggak uang ini? Ternyata enggak. Dari mana muncul sehingga kau ambil? Jawabannya satu, tamak, rakus. Oke, baik, kau tamak. Sekarang, apakah memang kebutuhanmu tercover dengan uang ini? Tidak. Sebenarnya dengan penghasilanku yang utama, udah cukup. Cuma muncul penyakit tamak di mana aku pingin punya mobil lebih dari satu, rumah lebih dari satu, kekayaan harus sekian, rekening harus begini, 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 begini. Itu yang kemudian akhirnya mengambil yang bukan punya dia. Malangnya, pelaku-pelaku maksiat tidak pernah mau jujur sama dirinya sendiri. Nggak usah sama orang lain dulu. Supaya ketahuan kayak tadi misalnya, kenapa kau jadi tidak bisa keluar dari perzinahan dengan perempuan itu? Ada apa? Kapan kau kenalnya? Kenapa bisa kenal? Kenapa kau terus sampai sekarang bisa berhubungan? Apa yang itu harus dilakukan. Itu dalam ruang muhasabah. Kemudian berani mengakui kelemahan. Oh, memang aku lemah. Perempuan ini suka kali berkamuflasi atau mencitrakan diri betapa dia terzolimi, dia dianiaya, butuh butuh kawan, dia butuh teman curhat, dia merasa pas dengan saya, dia merasa nyaman dengan saya, sehingga ketika dia mulai menangis meminta ketemu dengan saya tidak tahan, sehingga akibatnya ya sudah saya memberikan waktu kepadanya. Itu titik lemah saya tidak boleh menangis untuk perempuan yang tidak ada hubungan apapun dengan saya, kecuali hubungan membangun dosa. Di titik ini nanti pelan-pelan, oh saya kurang iman ini. Oh saya kurang takut sama Allah. Oh saya, nah itu dia, dapat nanti itu. Kalau sudah mulai, kita mulai menginjeksikan ikhlas dalam hati kita. Injeksikan ikhlas, injeksikan sabar, tawakal, syukur, rendah hati, dan cinta kepada Allah. Sabar itu misalnya begini, itu yang tadi saya bilang, Bapak perokok. Kalau masih merokok Bapak, rasanya nggak bisa ninggalkan rokok, menahan sampai habis tarawih saja nggak bisa, itu tandanya Bapak nggak puasa. Hakikatnya tidak ada puasa sama Bapak. Bapak cuma nahan lapar sama haus, yang anak kecil yang belum berdosa itu juga puasa. Di rumah saya punya cucu 3 tahun, puasa dia. Kalau cuma sekedar lapar sama haus. Dan Nabi juga bilang kok, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa, dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus saja. Pahala tak ada. Kenapa? Nafsunya liar, masih muamah, nafsunya malah gemuk. Gitu. Yang kedua, tahalli. Apa tahalli? Proses menghiasi. Nah, amal kita kalau sudah banyak, Bapak nggak usah merasa hebat dengan rajin tahajud, Pak. Bapak nggak perlu merasa hebat dengan pergi umroh. Bapak nggak usah merasa hebat dengan Quran dan dibaca sekian juz. Sekarang, setelah kau lakukan ibadah-ibadah itu semua, akhlak yang muncul apa? Rajin tahajud, oke. Apa akhlak yang muncul dari tahajud? Apa akhlak yang muncul dari baca Quran? Kalau nggak ada, itu tandanya itu ibarat pohon yang harusnya berbuah, tapi kategorinya masuk jantan, rimbun daunnya, tapi tak ada buahnya. Sementara agama ini semua ibadah harus berbuah. Buah itulah akhlak, akhlakul karimah. Bapak rajin sholat ke masjid, tapi nggak ada yang mau dekat sama Bapak. Udah sekian tahun Bapak ke masjid sholat, jangankan satu masjid, samping Bapak sholat aja nggak pernah Bapak tegur dan nggak pernah Bapak salam. Pakai dalil lagi nggak nyalaminya, karena tidak ada sunnah Nabi. Itu kan penyakit itu. Jangan kau pikir kau lebih paham agama, lantas kau yang lebih dekat sama Allah. Tidak. Taqarrub ilallah itu hati, bukan ilmumu. Tidak sedikit orang dengan ilmunya malah membuat dia makin lantang, jauh dari Allah, sombong. Jadi akhlak, hidupin akhlak. Belajar ikhlas, belajar sabar, belajar tawakal, belajar rendah hati.
Nggak usah kalau orang bilang, "Oh saya Ramadan ini alhamdulillah baca Quran saya udah 3 juz." Maaf, 3 kali khatam nih. Kau berapa kali? Nggak usah Bapak buat pengumuman juga kayak dia buat pengumuman. Alhamdulillah saya masih baca Quran. Berapa kali khatamnya sedang berproses. Kalau memang harus kita tengok nantilah habis Ramadan. Kita ketemu lagi bolehlah kita saling cerita itu. Kalau sekarang masih belum saya bisa bilang apa, Bang. Alhamdulillah saya bersyukur kau udah 3 kali khatam. Luar biasa. Aku belum sampai di situ. Jadi nggak usah bilang, "Alah, taunya aku kenapa kau 3 kali khatam." Penyakit kita tidak pernah bisa terima orang benar. Baik, yang ketiga, tajalli. Ini hati ketika sudah merasakan cahaya kedekatan, bukan sampai di makom makrifat sehingga muncul yang aneh-aneh. Bukan. Tajalli itu bukan fana, tajalli itu bukan baqa, tajalli itu bukan terbukanya kasyaf. Sehingga jadilah dia wali majdzub, gila. Nah, dan di dalam dunia tasawuf yang ekstrim, yang memasukkan, saya nggak dapat saya. Mau kayak manapun dia menjelaskannya nggak dapat saya. Masa orang gila diwalikan? Itu aja dulu. Harusnya, astagfirullahaladzim. Kalau memang orang gila derajatnya sampai di level wali, harusnya. Nabi Muhammad itu pernah mengalami proses gila kalau begitu. Na'udzubillah min zalik. Lihatlah betapa buruknya. Ya, kenapa? Karena orang gila level wali. Akan bahaya itu. Tidak, yang dimaksud tajalli di sini adalah sampainya dia di titik rasa nyaman dan jujur. Aku di sini karena Allah. Aku rajin sholat karena Allah. Aku rajin puasa karena Allah. Alhamdulillah, habis ngaji aku duduk dengar pengajian ini karena Allah. Sehingga nggak perlu ada yang disombongkan. Kalau karena Allah, Allah yang menggerakkan hatiku, bukan aku yang mau sendiri. Nggak ada. Karena kalau bahasa Quran, kebaikan itu datangnya dari Allah. Keburukan itu yang tidak Allah suruh kita melakukannya, tapi kita mau sendiri. Cahaya yang dimaksud adalah ketenangan yang dalam. Orang yang sampai pada tahap ini tetap menghadapi ujian, tapi hatinya tidak lagi kosong, nggak lagi panik, nggak lagi stres, nggak frustasi. Siapa manusia yang levelnya di level ini kalau di muka bumi sekarang? Orang di Gaza, Pak. Orang di Gaza itu zikir yang paling banyak itu hasbiyallah au hasbunallah wa ni'mal wakil. Hancur rumah mereka. Binasa anak istri mereka. Keluarga mereka hancur. Kampung mereka hancur. Tapi mereka tidak menuduh Allah di situ. Itu yang keren itu. Ya. Kita baru sedikit punya masalah, sudah panik nanya apa dosaku ya Allah. Nah, itu penyakit kita itu. Ya. Tidak ada manusia yang langsung jadi wali. Semua orang memulai dari hati yang berjuang. Kadang jatuh, kadang gagal, kadang merasa tidak pantas. Tapi Allah tidak menilai kita dari seberapa sempurna. Gak penting bagi Allah. Ingat, ada orang yang sepanjang hidupnya belum pernah buat baik. Karir terakhirnya bunuh ustadz. Dia baru mulai merencanakan untuk taubat. Itu Nabi yang ngomong. Sehingga dia pergi dari kampung sini menuju kampung sana. Qadarullah dalam perjalanan mati. Tapi Allah bilang min ahlil jannah. Dia ahli surga. Seumur hidup nggak pernah jadi orang baik. Terakhir saja dia ngaku pingin jadi orang baik. Cemana caranya Pak Ustadz? Ustadznya bilang kau jangan tinggal di kampungmu. Semangatmu pingin baik itu tidak didukung oleh orang kampungmu. Kalau memang kau mau baik pindah kau ke kampung sana. Itulah yang diikutinya. Jadi jangan pernah merasa puas atau cukup dengan amalmu. Atau ingat, Nabi juga pernah ceritakan seorang laki-laki yang jadi ulama namanya Barsis. Barsis ini amalnya luar biasa ibadahnya. Tapi matinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Para bapak, ibu yang mulia, saya pikir ini catatan kecil kita pada hari ini. Semoga Allah beri keberkahan sama kita. Dan mudah-mudahan hati kita makin bersih. Hari ini kita sudah sampai di level, ingat, jangan pernah puas kalau kau sudah bisa melakukan semua kebaikan ini. Tapi bersyukurlah kepada Allah dan berharaplah ada buah dari amalmu itu dalam bentuk akhlakul karimah. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.